Perkenalkan, nama saya Maulatul Khotimah. NIM saya 23 10 11 20 15 85. Saya kelas 06 Sake 006, program studi sarjana akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya akan membuat vlog terkait penginputan zahir tentang PT Alzena Muslimah. Ditonton ya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Zahir setelah kita membuka aplikasi tersebut. Karena kita akan melakukan penginputan data perusahaan baru, maka kita harus memilih membuat data baru. Di sini ada data-data yang harus kita masukkan, yaitu informasi perusahaan yang akan kita gunakan. Seperti di sini saya memiliki data PT Alzena Muslimah, di mana informasi perusahaan yang ada pada data tersebut harus kita masukkan ke dalam aplikasi Zahir. Di sini nama perusahaannya yaitu PT Alzena Muslimah. Untuk alamatnya yaitu Jalan Kemang Selatan, nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Karena kita negaranya adalah Indonesia, maka kita memilih negaranya Indonesia. Kotanya yaitu Kota Jakarta. Untuk kode posnya yaitu di sini adalah 12730. 12730. Lalu kita memiliki nomor telepon, maka kita harus memasukkan juga nomor telepon perusahaannya. Setelah sudah kita masukkan data-datanya, kita klik lanjutkan. Di sini kita terdapat periode akuntansi, di mana periode yang kita pakai yaitu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Maka di sini kita harus memilih yaitu bulan Januari tahun 2021 sampai dengan Desember. Setelah selesai menginput periode, kita klik lanjutkan. Untuk departemen dan kode akun dilanjutkan. Di sini kita melihat konfirmasi akhir dari data yang sudah kita masukkan sebelumnya, seperti nama perusahaan, alamat, kota, negara, kode pos, periode, dan tahun perusahaan tersebut. Lalu kita klik proses. Kita tunggu sampai proses datanya selesai. Di sini kita terdapat jenis usaha, di mana jenis usaha yang kita gunakan pada PT Alzena Muslimah yaitu perdagangan umum. Lalu kita klik lanjutkan dan kita klik iya. Kita menunggu sampai datanya terproses terlebih dahulu. Lalu di sini kita mendapat tampilan setup data mata uang, di mana mata uang rupiahnya kita lanjutkan saja, dan untuk nilai dolarnya juga kita lanjutkan saja. Jika sudah, kita klik selesai, maka mereka akan memproses data kita untuk kita lanjutkan masuk ke dalam aplikasi Zahir. Berikut adalah tampilan Zahir ketika kita sudah melakukan penginputan awal, namun kita belum menginput data akun, data supplier, data vendor, data persediaan, dan transaksi pada PT Alzena. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginput akun-akun yang akan digunakan pada PT Alzena, yaitu kita klik data rekening. Oke, pada tampilan daftar akun kita switch mode untuk lebih memudahkan. Lalu kita menyamakan antara data yang ada di data perusahaan dengan yang ada di dalam aplikasi Zahir. Jika terdapat perbedaan, maka kita harus melakukan pengeditan akun tersebut agar sesuai dengan yang ada pada
data kita, dimana contohnya adalah bank pada aplikasi Zahir tidak terdapat nama bank BCA, maka kita harus melakukan pengeditan menjadi bank BCA. Lalu kalau sudah selesai kita klik rekam, dan dimana kita memiliki piutang dagang. Piutang dagang di sini pada aplikasi Zahir terdapat piutang usaha, maka kita harus mengubah namanya menjadi piutang dagang. Seperti itu. Piutang dagang. Lalu terdapat persediaan gamis dan persediaan jilbab. Persediaan 1 kita ubah menjadi persediaan gamis, dan persediaan 2 menjadi persediaan jilbab. Seperti itu, kita harus menyesuaikan semua akun yang ada pada data perusahaan ke dalam aplikasi Zahir. Utang usaha, kita ubah jadi hutang usaha. Lalu modal di setor ada. Oke. Laba ditahan ada. Setelah semua data sudah sesuai antara data yang terdapat pada perusahaan dengan yang ada pada Zahir, kita tutup untuk daftar akunnya. Lalu kita melakukan penginputan saldo awal dari akun tersebut, yaitu kita klik setting, lalu klik saldo awal dan pilih saldo awal akun, dimana kita harus menginput nominal saldo awal pada setiap akun satu persatu agar nominalnya sesuai dengan neraca saldo yang kita miliki. Di sini kita memiliki saldo awal pada kas kecil yaitu sebesar 5 juta rupiah. Pada bank BCA yaitu 100 juta rupiah. Pada piutang dagang 5 juta rupiah. Pada persediaan gamis yaitu 3 juta rupiah. Persediaan jilbab yaitu 200.000 rupiah. Lalu untuk kendaraan yaitu kita memiliki saldo awal 20 juta rupiah. Untuk akumulasi penyusutan kendaraan yaitu minus 416.666,67 rupiah. Dan utang usaha yaitu sebesar 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Lalu untuk modal disetor sebesar 50 juta rupiah. Di sini data-data nominal yang harus dimasukkan ke dalam neraca saldo atau saldo awal akun pada Zahir. Setelah semua nominal pada saldo awal terinput,
maka terdapat keterangan nilai sebesar 0 akan dialokasikan pada akun sementara. Berarti nominal yang kita masukkan sudah sesuai dengan yang ada pada data perusahaan. Selanjutnya kita rekam, tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah kita selesai menginput saldo awal akun, lalu kita akan menginput data customer dan data vendor, di mana kita klik dashboard, lalu data nama alamat, kita klik tambah atau add data. Di sini kita akan memasukkan data customer dan data vendor. Yang pertama kita masukkan adalah data customer terlebih dahulu, di mana kita memiliki 2 customer, yaitu PT Ryan Muslim dan PT Salsabila Muslim. Kita akan memasukkan datanya ke dalam aplikasi Zahir. Yang pertama yaitu PT Ryan Muslim. Lalu kita klik rekam. Ya. Lalu yang kedua yaitu ada PT Salsabila Muslim. PT Salsabila Muslim. Kita klik rekam kembali. Ya. Oke, untuk data customer kita sudah melakukan penginputan. Selanjutnya yaitu kita akan menginput data vendor. Kita klik add data. Untuk menginput data vendor sama seperti menginput data customer, hanya saja untuk tipenya kita akan mengubah dari yang sebelumnya customer menjadi vendor. Untuk perusahaannya yaitu kita memiliki 2 vendor, yaitu pertama ada Mutiara Muslim dan Salma Muslim. Yang pertama yaitu PT Mutiara Muslim. Lalu kita klik rekam. Ya. Lalu untuk yang kedua yaitu ini kita ganti menjadi vendor. Yang kedua yaitu PT Salma Muslim. Lalu kita klik rekam. Kita klik iya. Setelah kita selesai menginput data vendor dan customer, selanjutnya kita akan menginput nominal atau saldo awal dari piutang dan hutang usaha yang sudah kita input nama perusahaannya. Yaitu di sini kita memiliki saldo awal dari piutang dan hutang usaha. Pertama kita akan menginput saldo awal piutang usaha. Yang pertama yaitu kita memiliki Ryan Muslim. Kita akan menginput saldo piutang dari Ryan Muslim. Kita klik baru. Lalu untuk nama pelanggan di sini kita pilih yang Ryan Muslim. Oke, untuk tanggalnya yaitu pada tanggal 30 bulan 12 2020. Lalu kita klik OK. Nomor invoice-nya yaitu di sini tertera nomor invoice 01. NV01. Untuk nominal piutangnya yaitu sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Lalu kita akan menginput termin pembayaran yaitu 2/10 N/30, yang dimana berarti jika PT tersebut melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari, maka dia akan menerima diskon atau potongan sebesar 2%. Namun, jika dia melakukan pembayaran melebihi dari 10 hari, dia tidak akan mendapat diskon 2%. Dan untuk tempo pembayarannya yaitu 30 hari. Berarti hari diskonnya yaitu 10, jatuh temponya 30, dan diskon awalnya 2%. Lalu kita klik rekam. Lalu yang kedua kita akan memasukkan data Ryan Muslim kembali untuk invoice 02. Kita pilih yang Ryan Muslim. Lalu untuk tanggalnya yaitu tanggal
31 Desember 2020. Oke. Untuk nomor invoice-nya yaitu nomor invoice 02. Untuk nominal piutangnya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Untuk termin pembayarannya sama seperti sebelumnya yaitu 10, 30, dan 2%. Kita klik rekam. Lalu kita menginput data piutang yang terakhir yaitu PT Salsabila Muslim. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 31 Desember 2020. Oke, untuk nomor invoice-nya yaitu invoice 03. Dan untuk nilai piutangnya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Lalu untuk termin pembayarannya sama seperti sebelumnya yaitu 10, 30, dan 2%. Lalu kita klik rekam. Di sini kita sudah mendapatkan total akhir dari piutang yaitu sebesar 5 juta. Dan data yang kita miliki yaitu saldo piutang kita sebesar 5 juta. Maka data yang kita masukkan sudah sesuai dengan data yang ada pada PT Alzena Muslimah. Selanjutnya, jika kita sudah selesai, maka kita klik tutup. Kita akan menginput data hutang. Setting, lalu saldo awal, dan pilih saldo awal hutang usaha. Untuk saldo awal hutang usaha, kita memiliki 2 vendor yaitu PT Mutiara Muslim dan PT Salma Muslim. Kita akan menginput satu persatu, yaitu kita klik baru. Nama pemasoknya kita pilih PT Mutiara Muslim. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 20 bulan 12 2020. Untuk nomor invoice-nya yaitu invoice 01. Dan untuk nilai hutangnya yaitu sebesar 5 juta rupiah. Untuk termin pembayarannya yaitu sama seperti sebelumnya 2/10 N/30. Maka di sini kita masukkan 10, 30, dan 2%. Lalu kita klik rekam. Lakukan hal yang sama pada vendor yang kedua yaitu PT Salma Muslim. Yaitu tanggal 30 Desember 2020. Lalu untuk nomor invoice-nya yaitu invoice 02 dan nilai hutangnya yaitu sebesar 5 juta rupiah. Untuk termin pembayarannya yaitu sama seperti sebelumnya 10, 30, dan 2%. Lalu kita klik rekam. Di sini kita sudah memiliki saldo awal hutang usaha yaitu sebesar 10 juta rupiah. Di mana data tersebut sudah sesuai dengan data yang kita miliki pada PT Alzena. Selanjutnya yaitu kita klik tutup. Kita akan melakukan penginputan pada persediaan. Yaitu kita masuk ke aplikasi Zahir. Kita masuk ke data produk. Dimana kita akan menginput satu persatu data produk yang kita miliki pada PT Alzena. Kode barang yaitu kode barang pertama untuk gamis putih XL adalah G001. G001 untuk gamis putih XL. Gamis putih XL. Untuk kelompok barangnya yaitu jilbab. Untuk kelompok barangnya yaitu adalah kelompok gamis dan jilbab. Namun karena kita menginputnya yaitu gamis putih XL, maka kita memilih kelompoknya yaitu gamis. Dikarenakan kita belum menginput data kelompok gamis dan jilbab, maka kita klik baru dan kita masukkan data kelompok baru. Yaitu di sini kita masukkan gamis, lalu kita klik rekam. Ya. Dan kita tambahkan lagi yaitu kelompok barang jilbab. Lalu kita klik rekam. Lalu kita klik iya. Karena tadi kita melakukan penginputan pada gamis, maka kita pilih kelompok barangnya yaitu gamis.
Setelah selesai kita klik rekam. Lalu kita akan melakukan penginputan pada produk kedua, dimana produk kedua yaitu produk gamis putih L. Maka kita akan melakukan penginputan. Kode barangnya yaitu G002, untuk deskripsinya yaitu gamis putih L. Gamis putih L, dan kelompok barangnya tetap gamis. Lalu kita klik rekam. Untuk barang yang ketiga yaitu kita memiliki gamis putih M. Kode barangnya yaitu G003. Deskripsinya yaitu gamis putih M. Untuk kelompok barangnya tetap gamis. Lalu kita klik rekam. Lalu yang selanjutnya yaitu kita akan menginput data produk jilbab. Yang pertama kita memiliki yaitu jilbab putih dengan kode J001, deskripsinya yaitu jilbab putih. Dimana kelompok barangnya kita harus mengganti menjadi kode barang atau kelompok barang jilbab. Lalu kita klik rekam. Lalu untuk jilbab yang kedua yaitu jilbab biru, dimana kode barangnya yaitu J002, deskripsinya yaitu jilbab biru. Untuk kelompok barangnya tetap jilbab. Lalu kita klik rekam. Lalu jika sudah, kita klik tutup dan kita masukkan saldo awal untuk persediaan atau produk yang sudah kita input, yaitu klik setting, saldo awal, dan saldo awal persediaan. Kita klik baru. Lalu untuk gudangnya yaitu headquarter seperti yang ada pada data gudangnya. Lalu kode barangnya yang akan kita masukkan yaitu gamis putih XL. Untuk stok awalnya yaitu 10, dan untuk harga pokoknya yaitu 100.000. Lalu kita klik rekam. Kita lakukan pada barang kedua yaitu kode barangnya G002. Untuk stok awalnya yaitu 10, dan untuk harga pokok satuannya yaitu 100.000. Lalu kita klik rekam. Untuk barang yang ketiga yaitu gamis putih M. Maka kode barangnya yaitu G003. Untuk stok awalnya yaitu 10, dan untuk harga pokoknya yaitu 100.000 rupiah. Kita klik rekam. Sekarang kita akan menginput saldo awal persediaan jilbab. Kode barangnya yaitu J001. Untuk stok awalnya yaitu 10 pieces. Harga pokok satuannya yaitu 10.000. Lalu kita klik rekam. Kita lakukan pada jilbab yang biru yaitu J002.
stok awalnya yaitu 10 pieces. Untuk harga pokok satuannya yaitu Rp10.000. Lalu kita lakukan rekam. Di sini kita mendapatkan saldo awal persediaan yaitu sebesar Rp3.200.000. Dan di data yang kita miliki saldo awal persediaan kita juga sebesar Rp3.200.000. Maka saldo awal yang sudah kita input sudah sesuai dengan data yang ada pada PT Alzena. Lalu kita klik tutup. Kita mendapat keterangan konfirmasi, pastikan tidak ada user lain yang sedang membuka data yang sama dengan data yang sedang terbuka. Lakukan proses hitung ulang saldo akhir barang persediaan. Kita klik ya. Tunggu sampai perhitungan persediaannya selesai. Lalu terdapat keterangan seluruh saldo barang telah benar. Maka kita sudah menginput dengan benar seluruh barang dan saldo yang ada. Kita klik OK. Lalu kita akan menginput data harta tetap yang dimiliki oleh PT Alzena, yaitu kita buka ke data, lalu data harta tetap, kita klik add data atau tambah data baru. Untuk nama data harta tetap yang kita miliki yaitu kendaraan operasional 1 motor Honda Tiger. Maka namanya yaitu motor Honda Tiger. Kelompok barangnya atau kelompok harta tetapnya yaitu kendaraan roda 2 karena motor. Untuk tanggal belinya yaitu dibeli pada tanggal 1 Januari 2020. 1 Januari 2020. Lalu untuk harga belinya sebesar Rp20 juta. Untuk nilai residunya tidak ada dan dengan masa manfaat 4 tahun. Lalu kita klik rekam. Kita klik OK. Kita klik iya. Maka otomatis akan terdapat perhitungan penyusutan setiap bulannya. Lalu kita klik tutup. Selanjutnya kita akan masuk pada transaksi-transaksi yang terjadi pada PT Alzena Muslimah. Oke, untuk transaksi yang pertama yaitu pembayaran sewa dibayar di muka, di mana kita melakukan pembayaran kepada PT Megahome atas pembayaran sewa di muka gedung kantor untuk masa Januari 2021 sampai dengan Januari 2022. Maka kita akan melakukan penginputan transaksinya, yaitu pada kas dan bank kita pilih kas keluar, lalu kita pilih yang baru. Untuk akunnya kita memakai Bank BCA karena jumlah yang kita bayarkan yaitu sebesar 24 juta, di mana ketentuan jika kita menggunakan kas kecil hanya dengan nominal maksimal 1 juta rupiah. Maka untuk transaksi ini kita akan menggunakan Bank BCA. Lalu untuk penerimanya yaitu PT Megahome. Dikarenakan kita belum ada PT Megahome, maka kita akan melakukan penginputan vendor baru. Kita klik baru. Lalu tipenya kita ganti untuk vendor yaitu PT Megahome. Kita klik rekam. Ya. Oke, kita pilih yang Megahome. Untuk tanggal transaksinya yaitu tanggal 1 Januari 2021. Lalu untuk kode akunnya yaitu sewa dibayar di muka. Maka kita harus mencari akun
sewa dibayar di muka. Untuk nominalnya yaitu sebesar 24 juta rupiah. Jangan lupa kita klik sebesarnya untuk menampilkan nominalnya, yaitu sebesar 24 juta rupiah. Jika sudah sesuai antara bukti transaksi dengan transaksi yang kita input, kita klik rekam. Sudah selesai, lalu kita keluar dari transaksi, maka sudah terinput transaksi pertama yang sudah kita lakukan penginputan. Untuk transaksi nomor 2 yaitu pembelian aktiva tetap berupa 1 buah laptop Toshiba sebagai peralatan di kantor. Maka kita akan melakukan penginputan atas transaksi yang sudah dilakukan. Kita buka menu pembelian, lalu kita klik invoice pembelian. Kita pilih data baru. Untuk nama pemasoknya yaitu PT Electronic Solution. Karena kita belum ada PT Electronic Solution, maka seperti PT Megahome, kita harus melakukan penginputan data baru yaitu atas nama PT Electronic Solution. Kita klik rekam. Ya. Kita pilih yang Electronic Solution. Untuk tanggal terjadinya transaksi yaitu tanggal 2 Januari 2021. Jangan lupa untuk jasanya diklik karena kita tidak membeli barang dagang. Seperti itu. Untuk deskripsi pesanannya yaitu kita ketik laptop Toshiba. Untuk kodenya yaitu kita sesuaikan dengan yang kita beli, berarti kita mencari akun peralatan. Kita cari akun peralatan yaitu di sini terdapat mesin dan peralatan. Lalu untuk diterimanya yaitu 1 pieces. Untuk harga yang kita beli yaitu sebesar 5 juta rupiah. Untuk diskon kita tidak dapat diskon, dan untuk pajaknya kita memakai pajak yang 10%. Untuk terminnya jangan lupa kita masukkan 10, 30, dan 2. Lalu kita klik bagian bawah untuk mengetahui nominalnya. Nominal yang harus kita bayarkan atau hutang kita yaitu sebesar 5.500.000. Sudah sesuai seperti data pada PT Azena. Lalu kita klik rekam. Setelah itu kita akan melakukan penginputan data harta tetap karena laptop Toshiba yang kita beli merupakan harta tetap bagi perusahaan. Kita buka data harta tetap, lalu kita klik data baru. Kita masukkan nama datanya yaitu tadi laptop Toshiba. Untuk kelompok barang atau datanya yaitu mesin dan peralatan. Untuk tanggal pembeliannya yaitu tanggal transaksi tanggal 2 Januari 2021. Untuk harga belinya yaitu kita membeli dengan harga 5 juta rupiah. Nilai residunya tidak ada. Untuk umur ekonomisnya 4 tahun. Lalu kita klik rekam. Nanti dia akan melakukan perekaman secara otomatis. Lalu kita klik tutup. Dan transaksi nomor 2 sudah selesai kita lakukan penginputan. Kita lanjut pada transaksi nomor 3 yaitu pembayaran piutang, di mana kita menerima pembayaran hutang atau
hutang customer kepada kita sebesar 3 juta rupiah. Namun karena dia membayarnya kurang dari 10 hari, maka dia mendapatkan potongan sebesar 2%. Maka kita akan melakukan penginputan transaksinya, yaitu penjualan pembayaran piutang usaha. Mengapa kita melakukan penginputan pada pembayaran piutang usaha? Karena kita menerima pembayaran atas piutang dari customer. Lalu kita klik baru. Untuk akunnya, karena nominalnya lebih dari 1 juta, maka menggunakan akun Bank BCA. Kita menerima dari PT Ryan Muslim. Kita pilih PT Ryan Muslim. Lalu untuk tanggal transaksinya yaitu tanggal 3 Januari 2021. Untuk nomor invoice-nya yaitu nomor invoice 1 dan nomor invoice 2 seperti pada bukti transaksi. Untuk invoice 1 sebesar 1 juta, lalu untuk nomor invoice 02 yaitu sebesar 2 juta rupiah. Di mana PT Ryan Muslim hanya membayar sebesar 2.940.000 dikarenakan dia membayarnya kurang atau tepat 10 hari. Sesuai dengan perjanjian, jika dia membayar dalam tempo 10 hari, maka dia akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Lalu kita klik rekam jika sudah selesai. Dan untuk transaksi nomor 3 kita sudah selesai melakukan penginputan. Lanjut kita ke transaksi nomor 4, yaitu kita membayar hutang kepada supplier atau vendor atas pembelian pada sebelumnya, yang dimana kita membeli laptop sebelumnya kita bayar pada tanggal 4 Januari 2021. Untuk selanjutnya kita akan melakukan penginputan atas transaksi nomor 4, yaitu pembayaran hutang, di mana kita akan melakukan pembayaran hutang kita kepada vendor atau supplier, yaitu PT Mutiara Muslim. Yaitu kita masuk ke menu pembelian dan pembayaran hutang usaha. Lalu kita klik baru. Untuk akunnya kita menggunakan akun Bank BCA dikarenakan kita membayar hutang dengan nominal 5 juta, di mana 5 juta tersebut melebihi ketentuan menggunakan kas kecil sebesar 1 juta. Untuk penerimanya yaitu PT Mutiara Muslim. Lalu untuk tanggal transaksinya yaitu tanggal 4 Januari 2021. Untuk nomor invoice-nya yaitu nomor invoice 01 sebesar 5 juta rupiah. Dan untuk diskonnya kita tidak mendapatkan diskon, jadi jumlah yang kita bayarkan tetap sebesar 5 juta rupiah. Jika sudah selesai dan sudah sesuai, kita klik rekam. Dan transaksi nomor 4 sudah selesai kita lakukan penginputan di aplikasi Zahir. I just had to let you know you're